Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Mana adik-adik udah pada mandi belum? Pada di depan ini layar. Udah pada pegang Alkitab belum? Udah nih Kak, udah pada siap. Tapi supaya semakin semangat, kita mau nyanyi dulu ya Kak ya? Ya, kita bangkit berdiri ya, adik-adik yang di rumah ikutin ya. Yuk adik-adik. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Banyak ya. Adik-adik kita habis latihan suara dan jogging juga nih, Iya. ya. Jogging di tempat. Udah semangat adik-adik? Gimana adik-adik, masih semangat Pemanasannya. nggak? Sudah siap nih sepertinya. Ya, kita ada satu lagu lagi nih Kak. Oke, kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Oke Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke. Kita Setiap hari kita harus jalan sama Tuhan ya Kak. Iya, betul. Gimana adik-adik? Sudah siap untuk ibadah? Bawa Alkitabnya. Yang belum cari Alkitabnya, pinjam ke mama atau bapak, punya abang atau punya adik. Oh iya Bang, Maaf. Kak. Kalau lagi ibadah, boleh nggak sambil makan? Oh jangan, kita harus fokus dong. Kan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Artinya kita harus fokus sama firman, kita juga nyanyi juga gitu. Iya. Jadi kalau disuapin sama mama bapaknya, Di "Mak, stop Pak, dulu. aku mau ibadah dulu, Pak. Nanti dulu ya." gitu. Oke. Siap. Ya, adik-adik, selamat beribadah. Kasih.
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik arahkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami sangat senang Tuhan membangunkan kami pagi ini. Kami akan memulai ibadah kami akan memuji nama-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong adik-adik juga Norma. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 97 ayat 1 dan 3. Nanti di ayat ketiga adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus menjadikan langit dan bumi. Adik-adik, kita berdoa dan kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya
atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita bersama-sama berdoa dan kita bersama-sama mengucapkannya, adik-adik. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 124 ayat 1. Adik-adik, marilah kita berdoa, memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan epistel untuk kita minggu ini. Epistel kita minggu ini dari Titus 3 ayat 5. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Titus 3 ayat 5, Perjanjian Baru. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa dan kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, kita semua bangkit berdiri, kita akan mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan bernyanyi kembali memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 83 ayat 1 dan 4. Ku
Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan pengumuman untuk adik-adik sekolah minggu yang berhubungan dengan adik-adik sekolah minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Yang memimpin ibadah kita hari ini adalah Inang Sintua N. Boru Napitupulu. Pengumumannya minggu ini adalah buku renungan edisi Mei dan Juni 2021 telah dibagikan. Bagi adik-adik yang belum mendapatkannya, bisa hubungi kakak abang kelasnya masing-masing sehingga nanti dibagikan. Nah, bagi yang sudah, diharapkan untuk membacanya setiap hari dan diparaf oleh orang tua, terus dilaporkan di grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Yang kedua, pengumuman yang kedua, adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online diharapkan untuk mengisi absensi di kelasnya masing-masing. Ini untuk kebutuhan pelaporan yang mengikuti ibadah untuk gereja kita. Demikian pengumuman sekolah minggu hari ini. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 161 ayat 1. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti pembacaan firman Tuhan kita dari kitab Matius. Adik-adik menyiapkannya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, karuniakan Roh-Mu yang kudus untuk kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan pimpin juga Kak Norma yang akan memberitakannya. Berbicaralah ya Tuhan Yesus, kami sedia untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan buat kita hari ini terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya ya? Kak Norma akan membacakannya, adik-adik mengikutinya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus bangkit, dan sebelum Tuhan Yesus naik surga, Tuhan Yesus memberikan pesan-pesan yang sangat penting
bagi murid-muridnya. Dan pesan-pesan yang sangat penting itu juga disampaikan untuk kita semua, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Lalu pesan apa ya itu adik-adik? Pesannya adalah firman yang telah tadi kita dengar. Kita ulang ya. Bisa di zoom Bang, kelihatan. Oke. Karena itu, pergilah. Tuhan Yesus bilang, karena itu, pergilah. Lalu apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu apa adik-adik? Baptislah mereka dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu apalagi perintahnya adik-adik? Dan ajarlah mereka melakukan apa adik-adik? Melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus juga bilang, ketahuilah, aku menyertai kamu. Hari ini saja? Tidak. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu adik-adik perintah yang Tuhan Yesus berikan untuk murid-muridnya dan juga untuk kita anak-anak Tuhan. Kak Norma, lalu gimana kita menjadi saksi bagi Tuhan di dunia ini? Adik-adik bisa menjadi saksi Tuhan melalui sikapnya adik-adik, melalui tutur katanya adik-adik. Adik-adik bisa melakukan itu untuk menghormati orang tua. Adik-adik harus dalam bersikap mengasihi orang tua. Itu kita akan menjadi saksi bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau adik-adik mengasihi orang tua, adik-adik mau mendengarkan setiap kata yang dikatakan orang tua, adik-adik menurut, adik-adik mau membantu orang tua di dalam setiap hari mengasihi orang tua. Misalnya saja adik-adik yang balita, adik-adik yang masih kecil, adik-adik bisa membantu orang tua membereskan mainan. Adik-adik sering main kan? Mainnya suka adik-adik serak-serakin nggak? Berantakin terus nggak mau rapihkan nggak? Jangan ya. Nah, adik-adik bisa menolong orang tua merapikan mainan. Terus untuk adik-adik yang sudah sekolah, adik-adik bisa membantu mama dan bapaknya menyapu, menyuci piring, menjaga adik. Di sini ada Kineta mungkin yang lagi menonton. Nah, yang lagi mengikuti, bukan menonton ya, mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, bisa saja kalau Kineta itu rajin membantu Opu, membantu mama papa, tetangganya bilang, wah Kinet tuh benar-benar anak Tuhan. Dia tuh benar-benar orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Tuhannya sayang sama dia. Dia jadi baik juga sama orang tuanya, sama mama bapaknya. Iya kan adik-adik? Nah, adik-adik, jadi adik-adik juga bisa mengasihi Tuhan dengan adik-adik rajin berdoa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Apakah tadi pagi adik-adik bangun sudah berdoa? Kak Norma yakin kalian sudah berdoa ya. Nah, adik-adik bisa berdoa. Terus adik-adik juga rajin beribadah seperti sekarang ini. Nah, adik-adik kalau beribadah boleh sambil makan ya? Sambil duduk-duduk, tidur-tiduran. Jangan ya. Jadi kalau kita sudah berdiri di depan untuk mengikuti live streaming, adik-adik itu beribadah. Jadi adik-adik siapkan Alkitabnya tadi seperti kata kakak abangnya. Terus adik-adik kalau diajak menyanyi, adik-adik menyanyi. Kalau diajak berdoa, adik-adik berdoa. Kalau diajak buka firman, baca firman, dengarkan firman, adik-adik mengikuti. Itu namanya adik-adik beribadah. Jadi kalau adik-adik sambil makan, sambil jalan-jalan,
Adik-adik namanya menonton, bukan beribadah, ya. Nah, jadi sikap kita untuk menjadi saksi Kristus, kita bisa mengasihi orang tua, kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, kita rajin membaca firman Tuhan. Ada yang rajin membaca firman Tuhan? Apa pagi ini ada yang sebelum mengikuti sekolah minggu udah baca firman Tuhan? Nah, adik-adik, setiap hari kita membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu melekat di hati dan di pikiran kita, seperti perintah Tuhan yang barusan kita baca. Nah, adik-adik, selain berdoa, selain membaca firman, juga beribadah, adik-adik juga bisa di masa sekarang ini, saat pandemi, adik-adik bisa menjadi saksi Kristus dengan menjaga kesehatan. Adik-adik makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, supaya adik-adik tetap sehat di masa pandemi ini. Juga adik-adik jangan lupa, adik-adik sering-sering mencuci tangan ya. Nah, dengan adik-adik memakai masker, mencuci tangan, makan makanan yang sehat, terus adik-adik tidak bepergian kalau tidak perlu. Nah, itu adik-adik juga bisa menjadi saksi bagi Kristus bahwa sikap anak-anak Tuhan adalah sikap-sikap yang taat pada aturan pemerintah, juga taat pada orang tua, mengasihi opungnya, mamanya, bapaknya. Nah, adik-adik, satu lagi, kita mengasihi Tuhan juga bisa melalui tutur kata kita. Jadi kita mengasihi Tuhan melalui tutur kata kita ya. Ada nggak yang suka ngomong kasar, ngomong kotor sama kakak, sama abang, atau sama mamanya? Jangan, apalagi sama opungnya. Nggak boleh ya. Dengan kita berkata-kata yang santun, nah itu berarti kita juga menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, sehingga kita sanggup bersikap yang baik, berkata-kata yang baik. Nah itulah adik-adik, bahwa kita bisa menjadi saksi bagi Kristus. Adik-adik, sebelum kita tutup doa, kita coba lagi ya. Kita coba lagi baca firman Tuhannya, supaya firmannya semakin melekat di dalam hati kita. Karena itu, pergilah. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita adik-adik. Sampai selama-lamanya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar menjadi saksi Kristus lewat tutur kata, sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami di dalam mengasihi orang tua, teman-teman, kakak, adik. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh tinggal dalam hati kami dan berbuah-buah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Kita menyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 163 ayat 1. Bagaimana salah roha kuman
adik-adik yang di rumah, kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.